Hmm. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel aku Resa Ayu Official, dan kali ini di segmen Easy Cooking with Resa. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bikin menu masakan yang bisa dimakan pakai nasi. Kalau kemarin kan kue-kuean ya. Sekarang aku mau bikin menu masakan yang berbahan dasar udang. Nah, apakah itu? Pasti tadi udah lihat ya di awal tayangannya seperti apa ya. Udang asam manis. Aduh, tangan siapa itu? Oke, kita lihat aja cara masaknya yuk. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk YouTube channel Resa Ayu Official. Dadah. Ini dia untuk udangnya. Kita bersihkan untuk kulit-kulit udangnya. Karena aku ada anak-anak, jadi kalau makan pakai kulitnya tuh agak susah gitu. Nah, untuk bersihin kulitnya jangan sampai ujung buntutnya ini lepas ya. Biar cantik aja gitu. Jadi kita hati-hati aja untuk mengkuliti udangnya, karena memang beberapa ada yang tajam gitu, terutama di bagian kepala. Gimana sih caranya supaya ujungnya itu nggak lepas atau buntutnya itu nggak lepas? Yang jelas sih cara mengkulitinya itu pelan tapi pasti gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk nyabut bagian belakangnya. Pelan-pelan tapi pasti aja gitu. Langsung dicabut, nanti insya Allah untuk buntutnya dia nggak akan lepas. Nanti kalau misal sudah dikuliti semuanya, biasanya aku cuci lagi pakai air mengalir supaya sisa-sisa kotorannya itu nggak nempel. Kita mengkuliti sampai udangnya ini habis ya. Nah, jangan lupa dibersihkan bagian kepalanya. Itu biasanya banyak kotoran di situ. Dan untuk kulit-kulitnya nih teman-teman, kalau misal sayang dibuang, itu bisa loh dijadiin kaldu. Misal mau bikin sup, atau kalau telaten ya, bisa juga disangrai kemudian di blender. Terus nanti bisa jadi bubuk udang gitu. Nah, kalau yang ini kita siapkan untuk wortelnya. Nanti wortelnya ini kita iris-iris memanjang kayak korek api gitu ya. Karena ini nanti akan kita campurkan ke dalam sausnya. Sebenarnya bisa juga loh ditambahin pakai kacang polong. Cuman ya karena aku di rumah nggak ada kacang polong, ada wortel, ya udah pakai wortel aja, nggak masalah ya. Kita iris-iris tipis-tipis sampai wortelnya habis. Kemudian nanti setelah itu kita lanjut ke step selanjutnya. Oh ya, teman-teman pengen dimasakin apa sih? Misal pengen aku masak resep apa gitu, silahkan komen untuk di kolom komen ya. Nanti insya Allah aku bikinin videonya. Kemudian ini aku siapkan bumbu untuk sausnya. Ada 3 siung bawang putih dan juga aku pakai bawang bombay. Tapi nanti bawang bombaynya aku pakai separuh aja. Ini dia bahan-bahan yang udah disiapkan tadi. Untuk bawang bombaynya kita iris bagi 2, karena aku pakai cuma separuh aja. Kemudian aku potong untuk ujung bawang bombaynya, karena ini nggak kepake ya. Aku iris-iris memanjang seperti ini karena biar nanti teksturnya tuh panjang gitu loh, nggak kotak kecil-kecil. Kalau panjang-panjang kan enak ya dimakan, tuh ada tekstur krenyes-krenyesnya gitu loh. Terus juga ini bawangnya aku geprek aja. Kemudian nanti setelah digeprek aku iris cincang gitu, cincang kasar aja. Kemudian ini aku siapkan wadah. Kita masukkan tepung terigu. Ini nanti akan menjadi baluran udang supaya teksturnya udang itu crispy dan crunchy gitu ya. Ini tepung terigu aku pakai yang protein sedang aja karena adanya di rumah itu. Kemudian kita tambahkan air dan kita aduk sampai rata.
Oh ya teman-teman, untuk bahan-bahannya dan juga takarannya aku tuliskan di description box ya, jangan lupa untuk dicek. Nah setelah dicampur, kalau misal teman-teman ngerasa kayak adonannya tuh terlalu kental, boleh ditambahkan air sedikit ya. Kemudian ini aku masukkan 1 butir telur, kita aduk lagi sampai rata. Jadi telur ini nanti akan memberikan tekstur crispy teman-teman ya. Jadi kalau misal kita bikin gorengan, bisa itu mendoan, pisang goreng, itu biasanya kalau aku tambahin telur supaya dia lebih krenyes-krenyes gitu. Kemudian ini aku tambahkan onion salt, itu semacam bubuk bawang putih itu secukupnya aja supaya ada rasa-rasanya. Tapi teman-teman kalau misal nggak ada onion salt, bisa dikasih kaldu jamur ataupun kaldu lainnya. Kemudian di wadah yang berbeda kita tuangkan tepung crispy. Merek apa aja boleh silahkan. Dan ini aku tambahkan tepung beras. Kenapa pakai tepung beras? Karena tepung beras ini bisa memberikan efek tahan lama krenyes-krenyesnya gitu. Jadi bisa lebih kres gitu loh. Gitu ya teman-teman, silahkan dicoba deh nanti. Dan dibuktikan. Ini kita campur ya, tepung beras dan juga tepung crispy-nya. Kita goyang-goyangin supaya nyampur semuanya. Kemudian ini adonan basahnya. Adonan basahnya ini nanti akan kita masukkan udang. Kita masukkan udangnya ke dalam adonan basah. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan yang paling penting juga itu hidupin lonceng notifikasinya. Kita balurkan semua udangnya ke dalam adonan ini supaya nantinya tepung crispy-nya atau adonan keringnya itu bisa nempel gitu. Oh ya teman-teman, boleh loh kasih kritik, saran, atau masukan buat aku supaya bisa lebih baik lagi. Nah ini dia udang yang sudah kita balurkan di adonan basah. Kita masukkan ke tepung yang crispy ya, atau adonan kering. Kita masukkan semuanya. Kemudian ini nanti kita tutup wadahnya, kemudian kita goyang-goyangkan sampai semua tepung crispy-nya itu nempel di udangnya. Ini bakal jadi makanan kesukaan anak-anak banget loh. Karena crispy. Nah, ini kalau sudah bergerindil ini, itu yang akan memberikan efek crispy-nya. Kita masukkan minyak. Ditunggu sampai panas ya. Nah tuh bisa kita lihat kan tekstur udangnya bergerindil. Itu nanti udah siap digoreng. Nanti dia akan, tepungnya itu akan garing gitu. Ini sama sekali nggak ribet ya teman-teman kalau kalian mengikuti step by step dari awal sampai akhir. Dan pastinya keluarga bakal senang banget dengan menu ini, karena ini menu yang biasanya tuh ada di kondangan kayak gitu kan, ada di resto-resto. Kalian bisa coba untuk di rumah ya. Kita goreng sampai warnanya itu kuning keemasan dan juga udangnya itu sedikit terlihat jadi berubah warna orange gitu ya. Nggak perlu terlalu lama karena nanti kalau terlalu lama udangnya jadi keras. Ini kita pengen tekstur udangnya itu lebih juicy gitu loh. Jadi dia empuk. Jangan lupa untuk dibalik ya, supaya nggak gosong. Dan ini aku pakai apinya api sedang aja, jangan yang terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti luarnya itu gosong, dalamnya belum matang. Sudah matang udangnya nih. Kita tiriskan ya. Kemudian nanti kita goreng lagi udangnya sampai habis. Ini dia kloter kedua.
Kita ulangi step seperti tadi ya teman-teman. Kalau goreng mah teman-teman pasti udah bisa ya, di rumah udah biasa. Tinggal kita tunggu matang. Nah ini sudah digoreng semua udangnya. Kita lihat tuh, crispy banget kan. Nah untuk part selanjutnya kita akan membuat saus dari asam manis itu sendiri. Tadi kita tuangkan minyak sedikit ya, kemudian kita tumis untuk bawang putihnya. Kita tumis sampai baunya itu harum. Dan setelah itu kita masukkan bawang bombay. Kita tumis untuk bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kemudian kita tambahkan saus tomat. Ini aku pakai saus tomat aja, nggak pakai saus yang pedas ya. Karena memang asam manis tuh kayaknya jarang gitu ada yang pedas. Dan anak-anak juga kurang suka kalau pedas. Kita campurkan semua bumbu-bumbu yang sudah ditumis. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah diiris tipis tadi ya. Kita tumis sampai wortelnya itu setengah matang. Jangan terlalu matang karena nanti layu gitu, kurang cantik ya. Kita tambahkan gula dan garam sesuai selera aja teman-teman. Kita aduk sampai rata. Kita tambahkan air. Kemudian kita aduk lagi supaya bumbunya tercampur ya. Jangan lupa sambil diincipin ya teman-teman, barangkali kurang manis atau kurang sausnya. Teman-teman bisa tambahkan, karena kalau soal rasa itu selera ya, suka manis atau kecut gitu bisa lah disesuaikan. Ini aku tambahkan cairan maizena yang sudah dicampur dengan air. Kemudian kita langsung aduk secara cepat supaya nggak mengental gitu ya. Seperti ini, dan nggak perlu lama-lama juga. Kalau adonan sudah mengental, berarti sudah matang untuk sausnya. Nah, sudah matang teman-teman untuk sausnya. Saatnya kita untuk plating. Nah, kita tempatkan udang crispy-nya di dalam wadah. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya ya, biar nanti tahu ada update apa lagi sih dari Reza Ayu Official. Oke teman-teman, ini kita plating dulu untuk udangnya. Habis itu nanti kita akan menuangkan saus asam manisnya. Ini dia saus asam manis. Kelihatan yummy banget kan. Ini tinggal dimakan pakai nasi anget, udah wow, mengenyangkan sekali. Dan ini bakal menjadi masakan favorit di keluarga kamu. Selamat mencoba teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya untuk YouTube channel Reza Ayu Official. Dadah, thanks for watching ya.